Dari sisi attacking, Cina cenderung lebih sering bermain direct play. Hal serupa mereka lakukan yaitu direct play, memanfaatkan second ball. Dan di sini second ball didapat Cina dan berujung sebuah kesempatan untuk ciptakan peluang. Selain permainan direct play, low crossing. Ya, kita akan melakukan preview taktik pertandingan krusial Indonesia melawan Cina. Apa yang harus dilakukan Kluivert dan apa yang harus diantisipasi. Yuk kita bedah. Video analisis taktik ini berdasarkan 3 pertandingan terakhir yang dilakoni Cina yang kita elaborasi menjadi satu video. Ini merupakan formasi yang digunakan Cina saat menghadapi Jepang, yaitu formasi 4-4-2 Diamond. Lalu ini line up saat menghadapi Saudi Arabia. Meski di grafis gunakan formasi 4-2-3-1, namun di atas lapangan formasi 4-4-2 Diamond tetap dipertahankan. Pun terakhir saat menghadapi Australia juga Cina pakai formasi 4-4-2 Diamond. Build up dilakukan Jepang dengan struktur 3-2-5. Ini bentuk formasi jelas yang dibangun Cina saat tanpa bola, yaitu 4-4-2 Diamond. Dengan 4-4-2 Diamond ini, gelandang sebelah kiri ataupun kanan yang dimiliki Cina kerap dibuat kesulitan akibat Jepang menciptakan overload di sisi kelebaran. Di klip ini, Weneng, gelandang kiri Cina, nero ke dalam memperhatikan gerakan gelandang bertahan Jepang, yaitu Tanaka. Situasi tersebut membuat sisi kelebaran sebelah kanan Jepang muncul space. Bola diarahkan ke posisi wingback kanan Jepang yaitu Ito yang membuat fullback kiri Cina tertarik. Lalu Kubo lakukan gerakan kecil expose ruang yang ditinggalkan fullback sebelah kiri Cina. Di sini posisi gelandang kiri Cina, Weneng, yang sebelumnya nero harus melakukan track back menutup gerakan Kubo. Situasi yang sama berulang saat tanpa bola, Cina gunakan shape 4-4-2 Diamond. Gelandang kiri Cina, Weneng, dibuat kesulitan untuk menutup jalur passing menuju Ito atau Kubo. Oleh karena itu, Jepang berhasil mencapai tujuan passing menuju Kubo. Dengan shape 4-4-2 Diamond, membuat Jepang memiliki banyak opsi passing. Kubo berhasil mengikat fullback kiri Cina, Ito dapat space, namun di sini Kubo tidak siap memberikan umpan cepat ke Ito karena kaki natural yang dimiliki Kubo sebelah kiri. Dalam klip ini, sudut Kubo hanya memungkinkan menggunakan kaki sebelah kanan. Akhirnya pemain Cina bisa compact lagi. Kubo, penyerang sayap kanan yang dimiliki Jepang dengan sistem 3-4-3, melakukan permainan posisi untuk mengikat gelandang kiri Cina dengan harapan memberikan ruang lebar terhadap center back kanan yang dimiliki Jepang yang melakukan drive ball. Perhatikan gelandang kiri Cina lagi dengan sifat permainannya nero saat tanpa bola memberikan kebebasan bagi Jepang untuk alirkan bola ke samping menuju Ito. Di sini menarik fullback kiri Cina menuju Ito. Dan Kubo coba manfaatkan posisi yang ditinggalkan fullback kiri Cina sebelumnya. Saat Cina menghadapi Australia, situasi sama dialami Cina. Gelandang kiri Cina dengan sistem 4-4-2 Diamond bermain ke dalam, sehingga memberikan ruang bebas di sektor kanan bagi Australia. Saat bola dipindahkan ke kanan, gelandang kiri Cina yang sebelumnya nero bermain lebih ke dalam, bergerak ke sektor sebelah kiri untuk menutup pergerakan dari pemain Australia. Efeknya memunculkan lubang bagi Irvine yang melakukan gerakan tanpa bola dan tercipta sebuah gol. Di posisi gelandang kanan, saat tanpa bola pun mengalami situasi yang sama seperti di sektor kiri. Overload yang diciptakan Jepang membuat kesulitan gelandang kanan Cina mengantisipasi sehingga center back kiri Jepang berhasil lakukan progresi. Bola diarahkan Jepang menuju wingback kiri, mengikat fullback kanan Cina. Dan ruang yang ditinggalkan fullback kanan Cina coba disisir oleh Minamino. Persis kejadiannya seperti di sektor kanan. Beberapa varian attacking pun coba dilakukan lawan saat menghadapi Cina dengan esensi ujungnya sama seperti yang kita bahas di klip-klip sebelumnya. Saat tanpa bola, Cina pakai 4-4-2 Diamond. Center back kiri Jepang bergerak melebar mengikat gelandang kanan Cina. Minamino lakukan gerakan untuk mengikat defensive midfielder Cina. Situasi tersebut membuat gelandang kiri Cina bermain semakin ke dalam untuk isi kekosongan di sektor tengah. Lihat, gelandang kiri Cina Weneng ke dalam dan bola selanjutnya dipindahkan Jepang menuju sektor kanan lewat Kubo atau Ito.
Di sini permainan switch play dilakukan Jepang, menyedot pemain Cina ke sisi kiri permainan Jepang, termasuk gelandang kiri Cina sudah semakin ke dalam, menciptakan konsekuensi. Di sisinya Kubo dan Ito di kanan dapat ruang lebar dan bola diarahkan wingback kiri Jepang secara cepat ke sektor tersebut. Gelandang kiri Cina tentu butuh waktu untuk merapat. Dari sisi 1 versus 1, Cina kerap sulit menghadapi akselerasi pemain Jepang dan terciptalah sebuah gol. Kembali direpetisi oleh pemain Jepang, lewat wingback kiri Jepang memindahkan bola ke sektor kanan. Gelandang kiri Cina bermain sangat dalam. Ito kembali menang duel 1 versus 1 melawan fullback kiri Cina. Saat Cina menghadapi Saudi Arabia pun melakukan hal serupa, memindahkan permainan dari kanan ke kiri. Di sini terlihat Chow, gelandang kanan Cina dengan sistem 4-4-2 Diamond bermain sudah masuk ke dalam. Winger kiri Saudi Arabia yang memiliki kemampuan 1 versus 1 dimanfaatkan merusak fullback kanan Cina. Di klip ini, gelandang kiri Cina coba diekspos sisinya lewat overload yang diciptakan Saudi Arabia, membuat gelandang kiri Cina kesulitan bendung progresi yang dilakukan pemain Saudi menuju Peras. Peras pindahkan bola ke sektor kanan secara cepat. Di sini gelandang kanan Cina yang sudah masuk ke dalam gagal antisipasi bola, membuat sektor kanan Cina banyak ruang dan itu menimbulkan masalah. Kemampuan 1 versus 1 Al-Dawsari coba dimanfaatkan plus didukung fullback kiri Saudi Arabia. Terciptalah sebuah peluang. Menghadapi Australia, Cina pun lagi merasakan mudahnya shape 4-4-2 Diamond mereka dibongkar, terkhusus lewat permainan kelebaran. Di sini Boyle coba ikat gelandang kiri Cina bermain lebih ke dalam. Pelu Pilai lakukan gerakan jemput bola. Boyle berhasil ikat gelandang kiri Cina untuk mengikutinya dan membuat sektor kanan Australia dapat ruang yang lebar. Di klip ini, variasi attacking dilakukan Australia dengan tujuan yang sama. Bola tetap dipindahkan ke kanan, gelandang kiri Cina butuh waktu tutup Miller dan Boyle lakukan gerakan menuju fullback kiri Cina plus berhasil mengikat center back kiri Cina. Lalu Pelu Pilai lakukan gerakan tanpa bola untuk memanfaatkan sisi renggang dari defensif Cina. Dari sisi attacking, Cina cenderung lebih sering bermain direct play. Dari posisi belakang, melakukan umpan lambung. Dengan sistem 4-4-2 Diamond yang mereka mainkan kerap, sisi kelebaran kiri atau kanan kurang maksimal untuk dimanfaatkan. Setelah umpan panjang dilakukan pemain Cina, langsung secara unit bergerak pemain Cina ke depan untuk memanfaatkan second ball. Di sini lagi bola direct dilakukan center back Cina. Fullback kiri Cina sudah pelan-pelan langsung bergerak ke depan untuk menambahkan jumlah orang. Lihat pemain berwarna merah sudah cukup banyak siap menghadapi second ball andai itu terjadi. Diulangi lagi, dari posisi penjaga gawang langsung melakukan umpan panjang ke depan. Jumlah pemain Cina lagi dan lagi banyak sekali untuk menghadapi second ball. Namun itu di sini sangat tenang untuk amankan bola. Meski cenderung tidak efektif, di 3 laga terakhir yang dilakukan Cina, permainan direct play, memanfaatkan second ball, terus saja diulang-ulangi. Di sini berhasil pemain Cina memanfaatkan duel, dengan jumlah pemain yang banyak supporting yang cukup didapat. Dan berbuah sebuah kesempatan. Lagi direct play langsung dimulai oleh kiper Cina. Pun termasuk saat menghadapi Saudi Arabia, hal serupa mereka lakukan yaitu direct play, memanfaatkan second ball. Plus dengan garis pertahanan tinggi dimiliki Saudi Arabia, beberapa kali Cina juga memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan Saudi tersebut seperti di klip ini. Namun bisa diredam oleh pemain Saudi Arabia. Terus diulang-ulangi sampai mendapatkan hasil dengan cara yang sama oleh Cina. Dan di sini second ball didapat Cina dan berujung sebuah kesempatan untuk ciptakan peluang.
Saat menghadapi Australia pun, Cina lakukan permainan direct play yang tidak efektif juga. Zhang, striker Cina, dengan kecepatannya menjadi sasaran. Di klip ini perhatikan jumlah pemain Cina sangat banyak, orientasinya jelas, ingin memanfaatkan second ball dari permainan direct play yang mereka terapkan. Lagi, Cina berhasil mendapatkan peluang lewat set play yang sama. Lewat permainan direct play tersebut, di setiap pertandingan setidaknya ada satu kesempatan yang berhasil menjadi peluang bagi Cina. Selain permainan direct play, low crossing salah satu ciri yang aktif dilakukan Cina. Itu terlihat semakin kental mulai saat menghadapi Australia. Dengan double cover, sulit bagi pemain Cina untuk menjangkau pemainnya di area kotak penalti. Kembali low crossing dilakukan, namun bisa dipatahkan oleh pemain Australia dengan sigap. Early crossing pun lebih dominan dilakukan Cina di pertandingan terakhir sebelum menghadapi Indonesia, dan itu juga tidak efektif. Dari situasi bola mati, Cina kerap mengalami yang namanya kesulitan dari duel 1 versus 1. Di sini penjagaan man to man sudah dilakukan pemain Cina, namun endingnya gagal dibendung pemain Cina. Kembali, duel udara dimanfaatkan oleh Jepang. Man to man dilakukan pemain Cina. Saat bola ini sudah digerakkan, terlihat lepas jagaan yang dilakukan pemain Cina dan berhasil memanfaatkan untuk menjadi sebuah gol. Saat menghadapi Australia, situasi serupa juga terjadi, mengakibatkan berbahaya dari sisi defensif Cina. Di sini back Australia Degenek sudah dilakukan man-to-man marking oleh pemain Cina, dan Cina lagi dan lagi gagal menang dalam duel 1 versus 1. Saudi Arabia pun memanfaatkan lewat quick corner, dan pemain Cina gagal melihat Faisal yang menjadi sasaran. Meski tercipta sebuah gol, hal ini tidak sah dianggap wasit karena Faisal posisinya dalam keadaan handball. Jika kita breakdown gol pertama Indonesia melawan Cina pun berawal dari throw-in, duel udara yang berujung sebuah gol. Setelah melihat analisa ini, gimana menurut teman-teman? Dan menarik, apakah akan ada perubahan secara radikal dilakukan oleh Cina? Silahkan tulis di kolom komentar.